5x sama dengan 10. Sehingga x sama dengan 2. Begitu. Halo adik-adik, berjumpa kembali masih dalam saluran pembelajaran Kak Made Blog Polos. Dan kita masih belajar matematika tentang eksponen. Jadi berdasarkan video yang kakak buat sebelumnya, banyak yang request untuk dibuatkan pembahasan mengenai materi persamaan eksponen atau persamaan pangkat. Baik, kita mulai saja pembahasan mengenai persamaan eksponen ya, atau persamaan pangkat. Seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai teorinya sekilas ya, pengertian persamaan pangkat. Jadi persamaan pangkat itu adalah persamaan yang variabelnya terletak pada pangkatnya gitu ya. Jadi kata persamaan bagi kita kan sudah tidak asing lagi ya. Jadi adalah bentuk aljabar yang ada tanda sama dengannya gitu ya. Nanti ada ruas kiri, ruas kanan, dan ada variabelnya di sana gitu ya. Nah, ini persamaan pangkat atau persamaan eksponen. Poin pentingnya itu adalah bahwa variabelnya ini berada pada pangkatnya. Begitu. Itu disebut dengan persamaan pangkat atau persamaan eksponen ya. Mari kita berikan contoh yang bagaimana yang disebut persamaan pangkat ya. Ini contohnya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Jadi ini variabelnya ada di pangkatnya, yaitu pangkat X, dan ini ada tanda sama dengannya, begitu ya. Contoh yang lain, mari kita berikan contoh yang lain. 3 pangkat X min 1 sama dengan 9. Sama, ini variabelnya ada di sebelah sini ya, ada di pangkatnya. Contoh berikutnya adalah 5 pangkat 4 min 3X sama dengan 25 pangkat 2X. Nah, ini variabelnya ada di sini nih. Ini ya, variabel X. Di sini sebelah kanan juga masih ada ternyata ya. Ya, jadi bentuknya bisa macam-macam. Yang jelas nanti variabelnya ada pada pangkatnya. Maka disebut dengan persamaan pangkat atau persamaan eksponen ya. Nah, kemudian sebagaimana permasalahan pada persamaan gitu ya. Jadi urusan persamaan itu apa sih sebenarnya? Gampangnya persamaan itu mencari nilai dari variabel yang belum diketahui ya. Dalam hal ini biasanya nilai variabel dari variabel X, variabel Y, Z, dan lain-lainnya. Ada bermacam-macam variabel pokoknya ya, bisa A, P, N, dan seterusnya ya. Yang paling umum yang dipakai ya X atau Y atau Z gitu ya. Dalam hal ini yang kita pakai nanti kebanyakan adalah variabel X ya. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan persamaan pangkat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama mengenai bentuk dari persamaan pangkat itu sendiri. Ada 3 bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama, jika bentuknya seperti ini, A pangkat Fx sama dengan A pangkat C, di mana A ini adalah bilangan dasar gitu ya, dan bilangan dasar ini harus sama. Kalau bentuknya seperti ini, A pangkat Fx sama dengan A pangkat C. Secara logika ya maka pastilah si Fx ini sama dengan C. Atau kalau dalam bahasa teknisnya ketika menjawab soal ini dicoret saja gitu ya, karena sudah sama gitu ya. Maka Fx sama dengan C. Bentuk kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ya, ini dua-duanya pangkatnya berupa fungsi begitu ya. Sama seperti tadi, karena ini bilangan dasarnya sama, A-nya dicoret saja. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Secara logika berarti Fx sama dengan Gx begitu. Itu nanti dijadikan patokan dalam menjawab soal. Kemudian bentuk berikutnya adalah yang ketiga, jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, yuk sekarang ini bilangan dasarnya beda. Bilangan dasarnya beda tetapi pangkatnya sama gitu ya. Mungkinkah ada hal seperti itu? Mungkin. Dan hanya mungkin kalau pangkatnya itu nilainya 0. Karena A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, yaitu nilainya sama-sama 1. Berapapun dipangkatkan 0 selain 0 ya. Berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Begitu. Sehingga dalam hal ini A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx akan mungkin terjadi kalau Fx-nya sama dengan 0. Maka Fx sama dengan 0 baru diselesaikan. Seperti itu, kita mulai satu-satu saja karena teorinya cuma segitu aja ya. Kita akan lebih banyak membahas soal.
Bentuk pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat C, maka fx sama dengan C. Ya. Ini contoh soalnya. Tentukanlah nilai variabel yang memenuhi persamaan pangkat berikut. A, 2 pangkat 4x sama dengan 2 pangkat 8. Di sini bilangan dasarnya sudah sama, kita coret saja gitu ya. Sehingga jadinya adalah 4x sama dengan 8. Ya tinggal diselesaikan. X sama dengan 8 per 4. Jadi X sama dengan 2. Begitu? Mudah kan? Berikutnya yang B. 2 pangkat 3X min 6 sama dengan 64. Di sini bilangan dasarnya belum terlihat sama. Tetapi jangan lupa 64 itu berhubungan dengan 2 pangkat gitu ya. Jadi bisa diubah menjadi 2 pangkat. Kita tulis dulu 2 pangkat 3X min 6 sama dengan. Nah, 64 ini dijadikan 2 pangkat sekian. Ada yang tahu 2 pangkat berapa? Ya 2 pangkat 6. Nah sekarang sudah sama ini. Bilangan dasarnya tinggal dicoret sehingga jadinya 3x min 6 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 tambah 6. Atau 3x sama dengan 12 ya. Sehingga x sama dengan 12 dibagi 3 jadi x sama dengan 4. Sudah selesai juga ya. Jadi tidak terlalu sulit. Kemudian bagaimana dengan yang C? 3 pangkat 3x tambah 9 sama dengan 1. Nah, yo itu 1 di sini. Sama ini belum sama bilangan dasarnya ya. Lalu 1 ini sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, tadi sudah kita singgung sebentar ya. Jadi 1 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 0. Sehingga kita tulis dulu jadi 3 pangkat 3x tambah 9 sama dengan 3 pangkat 0. Kita coret saja begitu ya. Jadi 3x tambah 9 sama dengan 0. 3x sama dengan minus 9. Atau x sama dengan minus 9 per 3. Hasilnya adalah x sama dengan minus 3. Seperti itu. Contoh yang kedua. Masih bentuk yang tadi ya, cuman ini sedikit lebih rumit, sedikit aja tapi nggak banyak-banyak ya. Tentukanlah nilai variabel yang memenuhi persamaan pangkat berikut. Yang A, 5 pangkat 3x plus 4 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Nah, kuncinya ada di sini, kita harus mengubah ini menjadi bentuk 5 pangkat. Jangan lupa, 1 per itu setara dengan pangkat negatif, sehingga ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3x tambah 4 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Karena 1 per itu pangkat negatif ya. Ini kan sudah sama, tinggal dicoret saja. 3x tambah 4 sama dengan minus 2. 3x sama dengan minus 2 minus 4. Sehingga 3x sama dengan minus 6. X sama dengan ya minus 2 begitu ya. Kemudian yang ini, yang B, 2 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 1/16. Ini 1/16 ini sebenarnya kan sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Sehingga jadinya adalah 2 pangkat minus 4 begitu ya. Nah, kita tulis di sini aja. 2 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 2 pangkat minus 4. Jadi 1/16 itu adalah 2 pangkat minus 4. Sudah kita coret saja. 2x tambah 3 sama dengan minus 4. 2x sama dengan minus 4 minus 3. Jadi 2x sama dengan minus 7 atau x sama dengan minus 7 per 2. Ya udah, biarkan saja seperti itu pecahan, tidak apa-apa ya. Jadi hasilnya adalah x sama dengan minus 7 per 2. Kemudian yang berikutnya, ya ini harusnya C ya, jadi tertulis G di sini. Ya tidak apa-apa lah, pokoknya yang ini kita kerjakan sekarang ya. Nah, di sini terletak pada ini nih. Nah, 0,125 itu kan setara dengan 1/8 ya, 1/8. Yang mana ini sama dengan 8 pangkat minus 1 ya. Oleh karena itu kita tulis 8 pangkat x tambah 4 sama dengan 8 pangkat minus 1. Coret 8-nya. X tambah 4 sama dengan minus 1. X sama dengan
minus 1 minus 4 atau X sama dengan minus 5. Jadi selesai begitu. Ini tidak terlalu sulit juga ya. Kalau kalian banyak latihan, jadi nanti terbiasa. Jadi soal seperti ini pasti akan terasa mudah. Ini bentuk yang pertama. Kita masuk ke bentuk yang kedua. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Sebenarnya ini prinsipnya sama saja dengan yang tadi ya, yang bentuk pertama itu sebenarnya ya. Langsung saja ke contoh nomor 1. Tentukanlah nilai variabel yang memenuhi persamaan pangkat berikut. 2 pangkat 4x minus 1 sama dengan 2 pangkat 3x tambah 1. Nah, ini juga sudah dibuat sama ini, bilangan dasarnya tinggal coret saja begitu ya. 4x minus 1 sama dengan 3x tambah 1. Kita kumpulkan suku-suku yang ada x-nya. Jadi 4x minus 3x sama dengan 1. Ini minus 1-nya ke kanan menjadi plus 1. 4x minus 3x itu kan 1x atau x gitu ya. X sama dengan 1 tambah 1, 2. Sudah selesai gitu. Yang B ya, ini juga udah sama nih. Bilangan dasarnya sama-sama 3 ya, kita tinggal coret saja. Coret-coret gitu ya. 5x minus 6 sama dengan 6 minus x. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi kita kumpulkan 5x masih tetap di sebelah ini. Kemudian ini minus x-nya kita pindahin ke kanan jadi plus x. Sementara ini di sebelah kanan 6, lalu ini minus 6 yang sebelah sini kita pindahin ke kanan jadi plus 6, begitu ya. 5x tambah x itu 6x. Sama dengan 6 tambah 6 itu 12, maka x-nya sama dengan 2. Mari kita lanjutkan lagi. Contoh kedua. Nah, ini bilangan dasarnya belum sama. Tetapi ini tentu saja pasti bisa dibuat sama. Jangan lupa, 8 ini adalah 2 pangkat 3. Sehingga ini bisa kita tulis 2 pangkat 2x minus 7 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang dikurung dulu. Dipangkatkan dengan 1 minus x. Jangan lupa kalau pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan ya. Sehingga ini jadinya 2 pangkat 2x minus 7 sama dengan 2 pangkat 3 kaliin keluar itu. 3 kali 1, 3. 3 kali minus x, minus 3x. Gitu. Sekarang sudah bisa dicoret nih. Ya. Sehingga jadinya 2x minus 7 sama dengan 3 minus 3x. Kumpulkan suku sejenisnya. 2x tambah 3x sama dengan 3. Minus 7-nya pindah jadi tambah 7. 5x sama dengan 10, sehingga x sama dengan 2, begitu. Cukup jelas ya. Yang B, 25 pangkat x tambah 2 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. 25 ini adalah 5 pangkat 2 ya. Sehingga kita tulis dulu 5 pangkat 2, begitu. X tambah 2 sama dengan 5 pangkat x minus 1. Sama seperti tadi, pangkat 2 ini karena dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 5 gitu ya. Ya, pangkat 2-nya dikalikan keluar jadi 2x tambah 4 sama dengan 5 pangkat x minus 1. Ini bilangan dasarnya dicoret. Lalu 2x tambah 4 sama dengan minus 1. Ini yang perlu dipindahkan cuman sama seperti tadi. Yang dipindahkan adalah yang suku sejenis 2x lalu minus x sama dengan minus 1 minus 4. 2x minus x ya x, ini langsung selesai. Minus 1 minus 4 minus 5. Kita sampai pada bentuk yang ketiga, bentuk yang terakhir ya. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka ini fx-nya harus 0 ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan pangkat berikutnya. 7 pangkat 6x plus 18 sama dengan 8 pangkat 6x plus 18. Jadi 7 pangkat sesuatu sama dengan pangkat sesuatu itu akan terjadi kalau sesuatunya sama dengan 0. Jadi bentuknya harus begini. 7 pangkat 0 sama dengan 8 pangkat 0 gitu ya. Karena ini sama-sama hasilnya 1. Sehingga dalam hal ini 6x plus 18 itu sama dengan 0. Pangkatnya harus 0, maka 6x plus 18 itu sama dengan 0. Tinggal kita pindahkan ruas, 6x sama dengan minus 18.
Sehingga X sama dengan minus 18 per 6. X sama dengan minus 3. Demikian juga dengan yang B. Yang B 2 pangkat 6 minus 2X sama dengan 5 pangkat 6 minus 2X. Ini pangkatnya sudah sama gitu ya. Bilangan dasarnya yang berbeda, maka itu pangkatnya pasti sama dengan 0. 6 minus 2X sama dengan 0. Tinggal pindahkan, minus 2X sama dengan minus 6. Sehingga X sama dengan minus 6 dibagi minus 2, X jadinya sama dengan 3. Nah, yang ini ternyata lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tidak terlalu sulit. Yang mungkin agak sulit sedikit ini yang contoh kedua di sini ya. Tentukanlah nilai variabel, sama seperti tadi ya, suruh nyari variabel gitu ya. 3 pangkat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 4 pangkat X kuadrat min 2X min 15. Nah, ini kesulitannya terletak pada pangkatnya gitu ya. Pangkatnya berbentuk kuadrat begitu. Kalau kita pakai prinsip tadi gitu ya, ini kan karena ini sama pangkatnya dan ini bilangan dasarnya beda, maka pangkatnya itu sama dengan 0, sama dengan 0. Alias X kuadrat minus 2X minus 15 itu sama dengan 0. Nah, sekarang keluarnya malah persamaan kuadrat. Nah, kakak menganggap kalian sudah belajar persamaan kuadrat di SMP ya. Kita selesaikan persamaan kuadrat ini ya. Bagaimana caranya? Kita buat dulu kayak gini. Nah, gitu ya. X sama dengan 0 seperti itu. Kita akan memasukkan dua angka di situ. Caranya adalah ini, perhatikan minus 15 ya. Minus 15 itu bisa diperoleh dari minus 1 kali 15 atau 1 kali minus 15 atau minus 3 kali 5 atau 3 kali minus 5. Nah, ini perhatikan angkanya minus 2 di sini koefisien X. Yang mana yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 2? Ya betul, yang ini. Ini kalau dijumlahkan hasilnya minus 2. Sehingga angka itulah yang kita masukkan di sini, X tambah 3, X minus 5. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, X tambah 3 ini sama dengan 0 atau X minus 5 sama dengan 0. Kita selesaikan saja. Berarti sebelah kiri menjadi X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 5. Maka ini penyelesaiannya. Jadi X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 5. Untuk kesempatan kali ini kakak cukupkan sekian dulu. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.